warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Ibadah kurban ini oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala dihukumi sebagai sunnah muakkadah. Jadi hukum sunnah muakkadah itu dia di atas sunnah tapi di bawah wajib. Antara sunnah dan wajib. Nah, itu sunnah muakkadah. Hukumnya sunnah tapi sangat dianjurkan. Kurang lebih begitulah. Maka kalau memahami sunnah muakkadah yang disampaikan oleh Imam Syafi'i itu lebih mepet-mepet ke wajib gitulah. Saking pentingnya ibadah kurban. Adapun menurut Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, hukum kurban itu hukumnya wajib. Jadi bagi mereka yang punya kelapangan rezeki dan tidak dalam keadaan safar, artinya dia berada di tempat mukim, kemudian dia punya kelapangan rezeki, maka hukumnya wajib. Tentu penekanan hukum wajib punya konsekuensi. Wajib itu kan kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan dosa. Jadi ada tendensi dosa. Bagi mereka yang punya kelapangan rezeki, kemudian tidak dalam keadaan safar, terus memilih tidak kurban, itu dihukumi dosa. Kenapa? Karena hukum kurbannya dihukumi wajib. Itu menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Jadi ya antara dua nih, sunnah muakkadah yang mepet-mepet ke wajib, walaupun mepet ke wajib, tapi kalau tidak dikerjakan tidak dosa. Karena hukumnya sunnah. Beda kalau dihukumi wajib. Kalau sudah dihukumi wajib berarti meninggalkan sama dengan dosa. Hadirin ikhwati rahimakumullah, itu kaitan dengan hukum. Yang kedua, mekanisme kurban itu adalah satu orang, satu hewan. Itu dulu, Pak. Jadi sebelum ada opsi yang lain, yang satu hewan untuk satu keluarga, jangan dulu loncat ke situ. Secara formil, bahwa kurban itu satu orang, satu hewan. Contoh, Pak. Nabi SAW itu kurban 2 ekor kambing. Satu kambing kurban atas nama pribadi. Artinya satu orang, satu hewan. Baru yang kedua, kambing yang kedua, Nabi kurban atas nama keluarga dan umatnya. Jadi yang perlu kita perhatikan jangan kambing nomor 2 dulu. Kambing nomor 1 dulu. Bahwa Nabi berkurban atas nama pribadi. Jadi one man. Jangan dulu God, Pak. Kalau hewan itu apa? One man, one animal. Animal ya. One man, one kurban gitu lah, Pak. Jadi satu orang, satu hewan. Nah, pilihan hewannya, saya ulang Pak, satu orang, satu hewan. Pilihan hewan kurbannya berdasarkan surat Al-Hajj ayat 34. Di situ dijelaskan dengan kalimat bahimatul an'ami, hewan ternak. Lantas hewan ternak yang mana? Karena yang diternak hewan itu banyak. Ada ayam, unggas, burung, macam-macam lah. Bahkan sekarang belatung aja diternak. Jadi yang diternak yang mana nih? Bahimatul an'am nih, hewan ternak itu yang mana? Disebutlah 3 item, Pak. Ini berdasarkan kesepakatan para ulama, ijma ulama. 1, kambing. 2, sapi. Yang ketiga adalah onta. Jadi bahimatul an'am itu hanya plot di 3 hewan ini. Atau yang sejenisnya. Misalkan kambing, kan kambing itu kalau di kampung saya Pak, yang telinganya panjang. Aku jadi kelinci. Ada embe dengan telinganya panjang. Karena kalau domba Pak, itu telinganya nggak panjang. Domba Garut ya, itu beda lagi. Kalau jadi kelinci susah lagi. Jadi kambing atau domba. Kemudian sapi atau kerbau. Jadi pakai kerbau boleh Pak, kebo itu boleh. Kemudian unta. Nah, unta kayaknya belum ada persamaannya nih. Kalau sapi kan ke kebo, kalau kambing ke domba, kalau onta gajah. Agak berat ya gajah. Ya onta lah, itu khusus kayaknya onta, belum ada bandingannya.
3 jenis hewan ini saja, Pak. Jadi satu orang, satu hewan. Hewannya itu bisa kambing, bisa sapi, bisa onta. Frame-nya gitu dulu, Pak. Misal gini, ada si fulan, dia kurbannya kambing, sah. Ustadz, saya alhamdulillah lagi dapat rezeki nomplok. Kurbannya gak mau kambing, tapi pengennya sapi, silahkan. Ustadz, kayaknya sapi terlalu biasa. Seumur-umur saya jadi muslim belum pernah kurban onta, pengen onta, silahkan. Jadi satu orang, satu hewan kurban. Mau kambing, mau sapi, mau onta itu opsional. Tergantung kemampuan. Ternyata Pak, dalam satu kasus, ada orang yang, Ustadz saya pengen kurban sapi. Tapi kalau sendirian terlalu berat bayarnya. Beda jelas Pak, jauh. Kambing aja 2.500.000 sudah bisa kurban Pak, kambing. Kalau sapi kan kisaran di atas 20 jutaan lah sekarang. Jadi agak susah kalau pengen kurban sapi tapi dengan harga yang murah, kecuali kalau dia punya sapi sendiri. Karena harganya relatif mahal, ambillah misalkan 21 juta harga sapinya Pak. Sedangkan dia pengen kurban sapi, nggak sanggup kalau bayar sendiri, maka Nabi membolehkan patungan. Jadi konsep patungan itu nanti kalau dia tidak sanggup sendiri, baik. Jadi nggak harus langsung sapi harus 7, nggak harus. Kalau bisa sendiri, kenapa tidak? Ustadz, nggak bisa sendiri, 21 juta lumayan mahal itu. Bisa nggak patungan berdua? Boleh berdua. Ustadz, patungannya bertiga lah patungan. Berempat boleh, berlima silakan, berenam apalagi, bertujuh dibolehkan, berdelapan tidak boleh. Maksimal 7 orang. Kalau mau patungan untuk 1 ekor sapi. Kenapa Ustadz kambing tidak patungan? Murah. Dibanding sapi mahal, makanya diizinkan patungan. Ini agama Islam, agama yang fair, Pak. Tahu kantong kita kalau suruh beli sapi mikirnya berapa kali. Kalau kurban kita disuruh harus sapi, Pak, tiap tahun kayaknya mikir-mikir. Kurban jangan. Kan kalau ada opsi kambing kan relatif jauh lebih ringan, Pak. Atau misalkan sapinya patungan untuk 7 orang. Kan dia nggak terbebani, Pak. Misalkan 21 juta bagi 7 per orang cuma 3 juta, selesai. Nah hadirin ikhwati man rahimakumullah, maka konsep patungan harusnya itu dijadikan sebagai pintu kedua setelah tidak sanggup sendirian. Baru kayaknya gak sanggup nih sendirian, patungan aja dah, patungan. Tapi kalau kemudian kita sanggup toh karena kita punya rezeki yang berlimpah, ya kenapa tidak? Nah hadirin ikhwati man rahimakumullah, baru Pak setelah 1 orang 1 hewan kurban dengan opsi mau kambing, mau onta, mau sapi. Ketika onta dan sapi relatif tidak terjangkau oleh sendirian, maka boleh patungan. Maka Pak, 1 keluarga ketika ada 1 orang yang kurban entah dengan kambing, entah dengan sapi, entah dengan unta, maka 1 orang ini telah menggugurkan keharusan 1 keluarga. Jadi dalam 1 keluarga tidak harus lagi ada yang kurban, cukup 1 orang. Itu mau orang itu kurbannya kambing, mau kurbannya sapi, patungan dengan yang lain selain keluarganya, atau mau kurban onta, telah mencukupi untuk 1 keluarga sehingga yang lain tidak mesti kurban. Itulah yang dimaksud 1 hewan untuk 1 keluarga. Tapi misalkan Pak, 1 keluarga ini yang agnianya, yang punya kelapangan rezekinya suami istri. Suami punya penghasilan, istri punya penghasilan. Kata istrinya, Bang, kenapa kita nggak beli aja kambing 2, abang 1, saya 1. Boleh nggak kira-kira? Boleh. Atau sapi, abang sapi 1, saya sapi 2. Boleh nggak? Jadi prinsipnya begini Pak. Kalau toh 1 kambing sudah dikeluarkan,
atau satu hewan kurban, entah kambing, sapi, unta sudah dikeluarkan oleh satu keluarga, itu mencukupi. Tapi kalau lebih, itu lebih utama. Gitulah kalimatnya, Pak. Maka kesimpulan satu kambing atas nama satu keluarga itu bukan satu-satunya cara. Kalau bisa satu keluarga lebih dari satu ekor hewan, ya kenapa tidak? Gitulah kesimpulannya. Saya hormati yang terus-terusan kemudian mengharuskan udah cukup satu kambing untuk satu keluarga, silakan saja. Tapi pendapat para ulama tidak hanya satu. Ada juga banyak pendapat yang lain yang menyatakan satu keluarga boleh lebih dari satu hewan kurban, baik itu kambing, sapi ataupun unta. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, sehingga nanti gini, Pak. Saat kita berkurban, kita tidak harus dibatasi dengan minimalnya. Tapi kita bisa bertanya gini, maksimalnya kita kurban bisa berapa tahun ini? Jadi bukan minimalnya satu lah, itu minimalnya. Jadi semuanya akan berpikir satu, karena beda minimal satu. Kita bisa maksimal kurban berapa? Ada yang satu, ada yang dua, ada yang satunya seekor sapi, ada yang satunya seekor untanya, kenapa tidak? Kalau itu yang bisa kita berikan secara maksimal. Memang harus maksimal, saat memang ketentuannya demikian, Pak. Kurban itu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan sebuah catatan. Hewan kurbannya tidak boleh cacat matanya, tidak boleh cacat kakinya, pincang, tidak boleh terlalu tua, karena kalau terlalu tua dagingnya dan kalau sudah tua mah nggak usah disembelih juga mati sudah. Nggak gitu, nggak gitu. Jadi kasihan, Mbak, buat yang terima daging. Atau yang keempat, tidak lagi kurus dan sakit, Pak. Jadi hewannya sakit. Kalau orang Sunda muyung, dia udah kurus dia. Ini alamat. Masa kita kurbannya? Kenapa kok ada guidance, tidak boleh cacat mata, tidak boleh kaki pincang, tidak boleh terlalu tua, tidak boleh kurus, tidak boleh sakit, supaya kurban yang kita berikan maksimal. Kan penekanannya di situ, Pak. Kurban yang paling maksimal yang kita bisa berikan apa dan seperti apa gitu, Pak. Bukan tidak boleh kurban dengan kambing harga 2.500.000, tentu boleh kalau memang itu yang maksimal bagi beliau, Pak. Tapi kalau kita bisa lebih maksimal dari 2.500.000, kenapa tidak? Prinsipnya gini, Pak, ini motivasi tambahan. Semakin besar nikmat yang kita korbankan. Kan gini, Pak, ibadah itu pasti mengorbankan nikmat. Ibadah yang kita kerjakan, Pak, pasti mengorbankan nikmat. Contoh gini, Pak. Salat tahajud. Kita ngorbanin nikmat apa, Pak? Tidur, lagi enak-enak tidur, Pak. AC lagi dingin-dinginnya, mana hujan. Dan tinggal narik selimut, tidur lagi, Pak, itu. Kan itu nikmat, Pak. Tapi harus kita korbankan demi tahajud. Zakat itu taat, mengorbankan harta. Haji mengorbankan harta, tenaga, waktu. Artinya nikmat itu harus dikorbankan dalam rangka taat kepada Allah. Nah, kembali ke kurban, Pak. Kurban itu kan ketaatan, maka harus ada yang dikorbankan nikmatnya. Kambing yang gemuk, dagingnya banyak, umurnya masih muda, matanya sehat, tidak pincang, Pak. Harganya berapa? Kira-kira. Sapi yang gemuk, dagingnya banyak, kemudian sumsumnya masih bagus, tidak sakit, tidak buta, tidak pincang, berapa? Maka yang pertama kita tanyakan bukan harga, Pak, kualitas hewan yang akan kita kurbankan. Karena semakin bagus, semakin besar nikmat yang kita korbankan, semakin besar pula pahala yang didapatkan. Rumusnya gitu. Besar nikmat yang dikorbankan, besar pula pahala yang didapatkan. Dan, Pak,
kalau sudah mampu mengorbankan nikmat demi Allah, pasti diganti. Gak mungkin gak diganti. Gak ada ceritanya Allah tidak ganti apa yang sudah, nikmat yang sudah kita kurbankan, pasti diganti. Tinggal yakinnya kita saja. Satu poin. Nah, hadirin ikhwati man rahimakumullah, kita masuk di waktu penyembelihan. Sunnahnya yang kurban, yang sembelih. Bahkan yang kurban, yang sembelih, yang kurban juga yang bagiin, Pak, biar berasa tuh ngasihnya. Itu idealnya. Dan di zaman Nabi pasti yang kurban beliau, ya maksudnya yang kurban yang beliau, yang nyembelih beliau, yang ngulitin beliau, yang bagiin beliau. Siapa beliau itu? Yang kurbannya. Ustaz, saya nggak bisa nyembelih hewan kurban, wakilkan. Tapi saat kita mewakilkan kepada orang lain, pastikan kita hadir, Pak, menyaksikan proses penyembelihannya. Ustaz, alhamdulillah tahun ini saya ngirimnya keluar Jakarta atau keluar Bogor. Otomatis saya tidak bisa lihat langsung. Boleh video call, Pak. Mau ngobrol sama sapinya dulu. Salam perpisahan. Sasa-sasa. Bahkan sekarang media sudah semakin canggih, Pak. Mau bentuknya video call kah, mau bentuknya zooman kah, yang penting kan kita bisa lihat walaupun tidak secara langsung. Misalkan kata panitianya, misalkan kita sembelih di Papua sana, ini kurban atas nama Bapak Fulan, Bapak Fulan, Bapak Fulan, Bapak Fulan, Bapak Fulan, disembelih oleh Ustadz Fulan. Bismillahirrahmanirrahim, Akbar. Videokan, selesai. Kan itu sudah mencukupi, Pak, sebagai bentuk transparansi sebuah institusi. Jadi aman. Tinggal bagi-baginya terserah mereka lah. Jadi itu idealnya yang kurban, yang nyembelih, tidak sanggup wakilkan kepada orang lain, tapi dia ikut hadir. Atau yang ketiga, ya kirim ke luar daerah yang membutuhkan, tapi kita bisa backup dengan bantuan video call atau alat media yang lainnya yang memungkinkan kita bisa tetap lihat walaupun tidak secara langsung di tempat penyembelihan. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, ada catatan, Pak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, man ba'a jilda udhiyatih fala udhiyatalah. Siapa yang berani menjual kulit hewan kurban, maka dia tidak punya kurban. Jadi kalau ada orang, Pak, jual kulit, maka dia jatuhnya tidak berkurban. Saya tanya dulu, Pak. Yang dilarang jual ini siapa? Siapa yang dilarang? Kata Nabi, siapa yang jual kulit kurban, maka tidak ada kurban baginya. Yang dilarang itu siapa, Pak? Berarti yang kurban. Kalau panitia? Kalau panitia? Saya nanya dulu ini. Kalau panitia gimana? Ini yang kurban, Pak. Kata Nabi, man ba'a jilda udhiyati fala udhiyatala. Siapa yang jual kulit kurban, dia kagak kurban. Kok Nabi bisa bilang dia tidak kurban? Karena dia kurban gitu loh, Pak. Ya kalau nggak kurban, mah ngapain Nabi bilang dia nggak ada kurban baginya? Dia kagak kurban. Berarti yang dilarang itu yang berkurban. Saat yang berkurban menjual kulit kurbannya, maka dia jatuhnya tidak berkurban. Nggak ada pahalanya. Sama kayak orang Jumatan, terus dibilang, maka kata Nabi, la Jum'ata, lah tidak ada Jumat baginya. Kan gitu. Itu kalau bilang, kalau nyolek, dicolek. Ini nanti bikinnya bisa berkembang. Tapi intinya tidak ada kurban baginya. Yang dilarang yang kurban. Kita kasih diksi, Pak, biar enak. Yang kurban itu kita sebut sahibul kurban. Sahib itu pemilik, kurban itu kurban. Jadi pemilik kurban namanya sahibul kurban. SQ, sahibul kurban. Itu yang kurban. Yang kurban datang, Pak, ke masjid. Misalkan ke DKM atau ke panitia, aneh mau kurban nih, sapi 1 ekor. Tapi kulitnya aneh mau bawa. Palanya aneh mau bawa. Ditanya panitia mau diapain, Pak? Mau dijual. Itu nggak ada kurban tuh baginya.
Kenapa kok nggak ada kurban bagi yang kurban tadi? Karena masih bicara profit. Padahal kurban itu gift. Kok masih ngomongin profit buat yang kurban? Gitu Pak, buat yang kurban. Nah sekarang panitia posisinya sebagai apa? Ini yang kurban plus panitia. Orangnya sama. Anggaplah lembaga panitianya lah begitu. Personalnya sih pasti yang kurban, Pak. Tapi kan anggap panitia ini sebagai sebuah lembaga, institusi. Ini sebagai apa, Pak, mereka itu? Jadi wakil sohibul kurban atau mustahik? Panitia ini mustahik enggak, Pak? Bukan, Pak. Dia bisa nerima enggak? Sekarang nerima jatah daging misalnya. Baik. Kita perjelas ini, Pak. Kalau panitia itu mustahik. Saya kasih ilustrasi. Ada orang kurban bawa sapi. Kata yang kurban, kulit sapinya saya sodakohin buat panitia. Palanya saya sodakohin buat panitia. Berarti panitia penerima sodakoh kulit dan sodakoh pala. Berarti sekarang Pak, kulit dan palanya milik siapa? Panitia. Sepakat ya? Karena panitia adalah mustahik dan dia menerima sodakoh kulit dan kepala, dan sekarang kulit kepala sudah jadi milik panitia atau dalam kurung mustahik bernama panitia. Pertanyaannya, panitia kalau sudah punya kulit, punya kepala, boleh nggak jual? Boleh, karena dia mustahik. Sama kayak gini Pak, saya nih bukan panitia, saya tidak kurban. Misalkan tetangga masjid Mushola Al-Mumtaz, saya dikasih 10 kantong Pak, itu dari 10 masjid. Saya pikir kebanyakan nih daging, 10 kantong. Saya ambil 2 kantong Pak, yang 8 kantong saya jual. Boleh nggak itu? Boleh, karena saya pemilik daging kurbannya. Toh saya tidak kurban, toh saya juga bukan panitia. Saya nerima daging kurban sampai 10 kantong. Kebanyakan Pak, saya ambil 2, 8 saya jual. Boleh tidak? Boleh, boleh. Maka panitia dihukumi sebagai mustahik. Ketika panitia dihukumi sebagai mustahik, kita kasih hadiah kulit, kita kasih hadiah kepala. Maka kulit kepala jadi milik panitia. Kalau toh mau dijual, silahkan, tergantung panitia. Terus uangnya buat siapa, Pak? Buat panitia, benar. Ya buat panitia. Nanti panitianya dari masjid. Tad, ini kulit, ini kepala, kita mau jual. Nah, keuntungan dari hasil penjualan kulit dan kepala, kita mau bantu masjid, mau bikin toilet, mau rapihin apa, silahkan. Karena itu sudah jadi miliknya mustahik. Yang tidak boleh jual itu yang kurban. Tadi demi kepentingan profit, dia ambil kulitnya, dia ambil palanya. Terus ditanya, loh kok diambil? Mau saya jual? Nah, itu nggak boleh. Tapi kalau panitia kan dia tidak kurban. Atau misalkan lembaganya, lembaga panitia tidak kurban, personanya mungkin kurban. Dan itu misalkan masuk kategori pengurus masjid juga, ya sudah kita alokasikan ke masjid. Atau langsung saja, nggak ke panitia saja. Kita kulit dan kepala, kita sodakohkan ke masjid, ke musola, DKM musola. Maka oleh DKM yang sudah menerima kulit, sudah menerima pala, boleh menjualkan. Sekarang mau disodakihin kemana Pak? Mau ke musola, ke panitia nih jadinya. Kulitnya. Kemana mau disodakohin? Mau ke panitia, mau ke musola. Nah, nanti yang jelas penerima sodakoh berhak menjual kulit dan kepala. Biarkan itu. Kalau ke DKM masjid ya mesti buat kepentingan masjid, selesai. Hadirin ikhwati rahimakumullah. Hal ini Nabi tegaskan Pak, kenapa tidak boleh jual kulit bagi yang kurban, supaya mentalitas yang kurban betul-betul perfect bahwa ini gift, bukan profit. Jadi jangan sampai kemudian yang kurban masih mikir-mikir nyari untung gitu, Pak.
Setelah selesai Pak proses penyembelihan, kan dibagi 3 tuh. Buat yang kurban sepertiga, sepertiga lagi disodakohkan, sepertiga lagi dihadiahkan. Jadi 3 itemnya. Bagaimana ngaturnya Pak? Sini pakai jagal. Si jagal harus memastikan satu sapi itu daging bersihnya berapa kilo. Biasanya Pak yang sudah satu sapi berapa kilo dagingnya bersih? Ada 90? Kenapa? 70-an. 60. Berarti kalau dari 300 saja sudah 150-an, 160-an. Anggaplah 160, Pak. Bagi 3. Berarti masing-masing anggap 50 lah ya. 50 kilo, 50 kilo, 50 kilo. Berarti 100 kilo sodakohkan, hadiahkan. Yang 50 kilo ini dibagi 7. 50 bagi 7 kenanya 7. Berarti masing-masing yang kurban dapatnya 7 kilo daging bersih. Daging bukan tulang. Daging. Ya selama memenuhi itu sah-sah saja, Pak. Ya, dia mendapatkan jatah sepertiga. Misalkan paha sapi yang belakang kan main gede, Pak. Pas diiris-iris lagi tuh, totalnya dapatnya misalkan 50 kilo misalkan atau 20 kilo, ya bagi-bagi sama mustahik yang lain, sama yang kurban yang lain. Angka 7 kilo tadi, Pak, itu kan idealnya. Kalau nanti kemudian ada kesepakatan berhubung mustahik kita banyak, tetangga kita banyak yang membutuhkan, maka porsi untuk yang kurban tidak 7, 5 misalkan, atau 4 misalkan. Itu sampaikan saja kepada yang kurban, supaya mereka pun ikut tahu, oh ternyata jatah saya pun dikurbankan lagi. Nah ini tidak masalah, kalau memang itu disepakati. Ada beberapa mekanisme panitia, bagus Pak. Jadi sebelum pemotongan, itu yang kurban disuruh hadir. Setelah hadir, kemudian diedukasi oleh panitia, Pak, kita sudah punya sapi sekian puluh, sekian belas, ada beberapa pengkurban, nanti kesimpulannya, kesepakatannya, yang kurban dapat masing-masing sekian kilo. Daging bersih, belum tulang, belum jeroan. Gitu. Yang penting kan jamaah ngerti, paham. Karena kalau bicara ideal, ya tadi, kalau misalkan timbangan dagingnya 90 kilo, berarti 30 bagi 7. Kalau timbangannya 150 kilo, berarti 50 bagi 7 kita aja. Nah hadirin ikhwatiman rahimakumullah, itu satu poin, Mbak. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapapun yang dapat daging kurban tidak boleh menyimpan daging kurban lewat dari 3 hari. Awalnya, Mbak. Saya bilang awalnya. Tapi kemudian perintah ini diamandemen oleh Nabi sendiri. Sampai kata Nabi, boleh disimpan lebih lama dari 3 hari. Sahabat nangkep, kok ini hukum pelin-pelan begitu. Kemarin gak boleh, kok sekarang boleh. Nyimpan lewat dari 3 hari. Akhirnya Nabi jelaskan, Mbak. Kata Nabi, tahun lalu saya larang kalian simpan daging kurban lewat dari 3 hari karena sedang musim paceklik. Supaya tidak ada egosentris, Pak, di kalangan muslimin waktu itu, daging kurban yang lewat 3 hari, berarti kan di luar kebutuhan tuh. Keluarin. Disodakohkan kepada orang lain yang membutuhkan. Itu tahun lalu, kata Nabi. Nah sekarang nggak paceklik. Sekarang kondisinya gemah ripah. Jadi bolehlah disimpan daging kurban lewat dari 3 hari. Bahkan di Indonesia, Pak, kurban tahun lalu aja masih ada sampai sekarang. Ya, di freezer cek aja freezer masing-masing. Ada yang nyimpen paha kambing sampai sekarang belum disate-sate, Mas. Nggak tahu kapan disatenya. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, itu larangan, tapi ada alasan, Pak. Alasannya berkaitan dengan musim paceklik. Ketika kondisi tidak paceklik, ya sah saja disimpan lewat dari 3 hari. Hukum bagi kita, Pak, ketika kita punya daging kurban, kita boleh cross check, Pak.
tetangga kanan kiri kita, masih ada nggak yang butuh daging? Kalau ada ya keluarkan saja. Saya rasa kembali kepada hukum yang sifatnya fleksibel, Pak. Kalau paceklik kembali berlaku, berarti hukum paceklik berlaku juga, Pak. Jangan simpan daging kurban lewat 3 hari. Tapi kalau kondisinya santai, kita berada di tempat yang berkecukupan, ya sudah, kita boleh simpan melebihi daripada 3 hari. Kemudian hadirin ikhwati rahimakumullah, apakah pembagian daging kurban harus sama rata? Kan kalau kita kan di kilo, rata-rata 1 kantong sini berapa kilo daging? 1 kilo. Berarti tambah jeroan, tambah tulang, ada 1,5 kilo kali ya? Atau 2 kiloan kurang lebih. Tergantung. Anggaplah dagingnya 1 kilo, Pak. Apakah sudah 1 kilo nih? Apakah harus sama rata semuanya dapat 1 kantong atau boleh ada yang dilebihkan dapat 2 kantong misalnya? Rumusnya gini, Pak. Di zaman Nabi itu pendistribusian daging kurban itu pondasinya, pijakannya adalah berdasarkan kebutuhan. Bukan sama rata. Dan pada akhirnya kita harus sepakat, Pak, bahwa kebutuhan mustahik itu tidak sama. Contoh nih, Pak, ini contoh. Bapak punya 3 kantong nih, 3 kantong daging, sekilo. 1, orang miskin, anaknya banyak, jarang makan daging. Sekalinya makan daging, nunggu tahlil misalkan. Ada soalnya ceramah begitu. Yang 1, dia kaya raya, anaknya sedikit dan sering makan daging. Kita punya 3 kantong, gimana cara baginya? Kaya 1, yang miskin 2, selesai. Kenapa menempatkan berdasarkan azas keadilan? Mana yang lebih membutuhkan itu diprioritaskan. Jangan sampai Pak, orang yang lebih butuh malah tidak dipenuhi. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, di Indonesia, Pak, kalau diterapkan seperti itu merepotkan. Terutama yang repot panitia, karena harus ngedata. Di zaman Nabi, kenapa itu tidak merepotkan? Karena Nabi tinggal potong daging, kulit hewan, Pak, sembelih, kulitin, dagingnya potong-potong, terus Nabi tinggal umumin. Kata Nabi, sahabat, yang mau ambil kulit, ambil kulit, yang mau ambil daging, ambil daging. Selesai, Pak. Di zaman Nabi itu selesai. Datang orang kaya, Pak, sudah sering makan daging, dia pilih kulit. Atau ada orang datang, dia butuh tempat air minum, dia butuh buat naruh bantal, kasur, mantel, dia ambil kulit. Ada orang kaya, dia pengen makan daging, dia ambil daging. Ada orang miskin butuh daging, dia ambil daging. Dan ketika mereka ngambil daging dan kulit, Pak, berdasarkan kebutuhan mereka. Mereka yang paham kebutuhan mereka ambil sesuka mereka berdasarkan kebutuhan. Itu di zaman Nabi, dan itu efektif. Tapi kalau Bapak praktikkan model begitu, Bapak umumin, yang mau ambil kulit, mau ambil daging, setengah jam silahkan. Kacau. Beda mental. Orang dikasih kupon aja, Pak, di Indonesia ribut itu. Apalagi nggak dikasih kupon, dibebasin, suruh ngambil masing-masing, Pak. Jadi ini beda mentalitas saja. Efektif, betul efektif, Pak, di zaman Nabi. Di zaman kita, Pak, kalau panitia harus ngedata, harus apa, agak merepotkan. Maka idealnya, Pak, pembagian daging kurban itu tetap koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait, entah pemerintahan setempat, yang memang mengetahui betul warga mana yang berada di bawah garis kemiskinan. Samalah mirip-mirip kayak zakat gitu, Pak. Kita punya data itu. Tapi kalau masih repot itu tadi, Pak, demi efisiensi proses pendistribusian, pembagiannya sama rata. Jadi sama rata itu bukan nyunah, Pak, itu efisiensi saja. Udah sekilo. Pokoknya tiap orang dapat sekilo, selesai. Itu efisiensi saja. Padahal kalau mau diseriuskan ya harusnya berdasarkan kebutuhan. Terus bagaimana saat yang tadi efisiensi? Ya boleh-boleh saja lah. Kan ini kan hajat sehari lah ya. Anggapnya bukan ngasih daging tapi mencicipi daging lah.
Kalau ngasih daging beneran mungkin nggak begini formatnya. Ini mah nyicip aja lah. Kita punya tetangga, ya udah Pak nyicipin daging kurban. Ya sekilo kan tetap hitungannya tidak terlalu banyak juga. Tapi ya mungkin kalau satu rumah dapat dari 10 masjid, masing-masing sekilo ya 10 kilo. Bisa bikin hajat gitu. Bisa bikin hajatan walimah apa gitu. Kalau dapat. Dan beberapa warga gitu, Mbak, di daerah yang notabene banyak masjid, apalagi satu masjid di Tanah Abang itu, ada yang satu masjid 50 sapi. Itu kan dahsyat pada masjid kecil, tapi 50 sapi, warganya makmur betul sama daging. Tapi juga ada daerah di Indonesia yang boro-boro ketemu daging, Mbak. Beres Idul Adha pulang selesai, nggak ada ngapa-ngapain itu di kampung. Ada kan yang begitu, Pak? Ini habis Idul Adha gini doang nih, ya gini doang nih. Nggak ada daging-dagingnya, nggak ada, itu selesai. Karena ada banyak di negara kita tuh masih banyak yang begitu, Pak. Mereka taunya Idul Adha itu ya sholat, bukan kurban. Padahal 10 Zulhijjah itu adalah Yauman Nahar, hari menyembelih. Bahkan kata Nabi SAW, ada amalan, Mbak, di 10 hari pertama bulan Zulhijjah yang ahabbu ilallah, lebih Allah cintai dibanding amalan yang lain. Apa itu? Ihraqud dam, mengalirkan darah. Jadi nggak bisa dikonversi, Mbak. Harus mengalirkan darah. Jadi nggak bisa kan ada pecinta hewan, Mbak. Suka ngomel-ngomel kan kalau Idul Adha. Kata para pecinta hewan, aturan harga satu ekor kambing misalkan 3 juta. Udah beli aja ke pasar tuh daging 3 juta. Gak usah nyembelih kambing. Karena demi itu kan pembunuhan massal. Bagi para pencinta hewan ini diskriminasi terhadap binatang. Perintahnya, Pak, mengalirkan darah, bukan beli daging. Kalau mengalirkan darah berarti harus ada hewannya. Hewannya harus disembelih baru dagingnya jadi daging dibagiin itu tuh efek, Pak. Yang disuruh perintah tuh bukan bagiin dagingnya, nyembelihnya. Kalau perintahnya nyembelih ya nggak bisa dikonversi, Pak. Udah beli aja seharga sapi berapa? 30 juta. Ya udah beli aja ke pasar daging sapi 30 juta. Ya nggak bisa, Pak. Perintahnya nyembelih, bukan bagiin daging. Kalau daging hewannya sudah disembelih, ya dagingnya dibagiin gitu. Itu kan efek, Pak. Efek hewannya sudah disembelih, ya dagingnya dibagikan. Jadi bukan perintah bagiin daging, perintahnya menyembelih. Makanya kata Nabi, ihraqud dam, mengalirkan darah. Ya harus itu yang kita lakukan. Hadirin khatiman rahimakumullah, maka pendistribusian, Pak, selain tidak harus sama rata, yang kedua, tidak harus hari itu dibagikan. Kalau di saya suka lihat di film-film tuh, Pak, yang freezernya itu segede ruangan gitu. Terus hewannya utuh digantung-gantung. Misalkan masuk situ dulu, Pak. Sembelih masuk situ nih. Kita mau bikin kornet. Nanti akan didistribusikan ke beberapa daerah yang di situ jarang sekali yang namanya makan daging. Boleh tidak? Boleh, Pak. Sekarang Basnas di situ. Arab Saudi di situ, Pak. Jadi hewan kurban itu mungkin dipotongnya pakai RPH, dari RPH langsung ke lembaga tertentu, didinginkan dalam kurun waktu tertentu, diolah jadi kornet, habis dari kornet baru didistribusikan. Itu kira-kira berapa lama kan, Pak? Makanya pendistribusian daging kurban tidak harus hari itu. Yang harus hari itu adalah ihraqud damnya, Pak. Makanya kata Nabi, hari menyembelih itu tanggal 10 Zulhijjah, Yauman Nahar. Bagi yang belum bisa Yauman Nahar nyembelih hewan kurban, silahkan sembelih di hari-hari tasyrik, tanggal 11, 12, dan tanggal 13 bulan Zulhijjah. Di tanggal-tanggal itu silakan sembelih. Disembelihnya, Pak, bukan bagiinnya. Bagiinnya Bapak boleh atur-atur, yang penting dagingnya aman. Jangan sampai seminggu lagi udah mau bangke, salah juga kan itu.
Karena setahu saya Pak, daging kurban itu pernah saya bawa ke Cianjur, itu pagi kita olah, biasanya kita sembelih segala macam, maghrib itu sudah beraroma beda. Jadi kalau kurang apik Pak ya, penanganannya agak kurang-kurang gimana. Kecuali tadi mungkin ada freezer gede, masukin gitu. Nanti diolah jadi apa dulu, entah direbus dulu baru kirim kemana misalkan yang masih 1 harian, atau masukin apa? Freezer gedenya apa kayak es krim itu. Masukin situ terus pakai kolbak gimana lah atur-atur. Intinya yang penting dagingnya safety dan aman dari pembusukan. Hadirin ikhwati rahimakumullah, kemudian ketika membagikan daging kurban tidak harus sama rata dan boleh keluar daerah tanpa harus di waktu yang sama pada proses penyembelihannya. Maka kita geser Pak ke fikih yang lain. Karena waktu penyembelihan itu ada 4 hari. 10 Zulhijjah, Yauman Nahar, dan hari Tasyrik 3 hari. Berarti total 4 hari untuk proses penyembelihan. Baik. Permasalahan Pak di Indonesia. Sebelum Yauman Nahar, kita disunnahkan puasa Arafah. Saya mulai dulu gini Pak. Ada puasa berdasarkan tanggal atau puasa dinisbatkan kepada tanggal tertentu. Contoh misalkan puasa di tanggal 10 Muharram. Nama puasanya apa? Puasa Asyura. Kenapa disebut Asyura? Puasanya di tanggal 10. Suka ditambahin Pak, Tasu'a Asyura, yakni puasa tanggal 9 dan 10. Ada puasa yang dinisbatkan kepada nama hari. Puasa apa Pak? Senin Kamis. Mau tanggal 7, 10, 12, 30, 29, pokoknya harinya Senin dan puasa. Mau harinya Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, pokoknya tanggal 10 Muharram, 9 Muharram dan 10 Muharram dianjurkan puasa. Karena tanggalnya. Kalau Senin Kamis karena harinya. Sekarang puasanya Pak gara-gara dinisbatkan kepada nama bulan. Puasa Ramadan. Karena kalau puasanya di bulan Februari Pak, nama puasanya puasa Februari. Karena nama bulan. Kenapa disebut puasa Ramadan? Karena puasanya di bulan, coba bulan Muharram, puasa Muharram namanya. Puasa Rajab puasa. Karena tergantung dinisbatkan kepada nama bulan. Sekarang Pak, ada jenis puasa karena fenomena alam, terutama gara-gara bulan. Kalau bulan purnama malamnya Pak, siangnya disunnahkan puasa. Bulan purnama itu tanggal berapa aja Pak? 13, 14, 15. Itu momen malamnya bulan purnama. Siangnya disunnahkan puasa. Nama puasanya apa? Hah? Puasa bulan purnama. Ayyamul bid. Ayam itu siang atau hari. Bid itu putih. Jadi hari-hari putih. Putihnya itu kemana Pak? Ke bulan purnama gitu loh. Emang agak muter ya. Padahal bilang aja puasa bulan purnama. Di Sunda itu ada perintah di Sunda itu nyawang bulan. Nyawang bulan itu kebiasaan orang Sunda. Jadi mungkin mensyukuri mensyukuri hadirnya bulan purnama. Nah, terakhir Pak sebagai penutup, kalau puasa Arafah Pak, dikasih nama puasa Arafah gara-gara apa? Gara-gara tanggal 9 atau gara-gara kita sepakati dulu. Bapak kasih nama puasa Arafah itu sebabnya apa? Karena tanggal 9 atau karena wukuf di Arafah? Wukuf. Berarti kalau karena wukuf di Arafah, pokoknya Pak, jemaah haji sudah wukuf. Selain jemaah haji yang tidak wukuf disunnahkan puasa. Saya tanya Pak, kapan wukuf di Arafah? Untuk tahun ini kapan wukufnya?
hari Selasa. Jadi kita puasanya kapan? Puasanya Selasa. Di Indonesia, Pak, Selasa 27 Juni itu bertepatan masih tanggal 8 Zulhijjah. Belum tanggal 9. Di Indonesia, Pak ya. Kalau di Arab sudah tanggal 9, makanya wukuf. Tapi di Indonesia masih tanggal 8. Berarti kalau tanggal 8, besoknya baru puasa. Di sana Idul Adha, kita baru lebarannya hari Kamis. Ini gimana nih Pak solusinya nih? Hadirin ikhwati man rahimakum. Ada dua metode. Metode pertama, Pak, menggunakan hilal Mekah titik. Gak usah pakai hilal negeri masing-masing. Cukup pakai hilalnya orang Mekah. Kenapa? Karena Mekah yang punya Arafah. Mekah yang ada aktivitas wukuf. Kalau mau puasa tanpa nginduk ke Mekah, bikin wukuf di Pondok Gede. Jadi puasa Pondok Gede, bukan puasa Arafah. Itu yang pertama, Pak. Jadi nginduknya ke hilal Mekah. Pokoknya Mekah wukuf, kita puasa. Berarti mau nggak mau besoknya harus Idul Adha. Kan puasanya sudah, berarti besoknya Idul Adha. Berarti Idul Adha harus Rebo. Itu cara pertama atau pendapat yang pertama. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, pendapat yang kedua, Pak. Masing-masing negara itu ada tempat hilalnya. Maka Arab ya Arab, Indonesia ya Indonesia. Toh puasa Arafah tidak akan terlaksana di Mekah kalau belum tanggal 9. Kan di Mekah melaksanakan wukuf itu karena sudah tanggal 9. Nah di Indonesia ini belum tanggal 9. Berarti belum bisa puasa Arafah. Nunggu besoknya tanggal 9 baru puasa Arafah. Sudah beda. Jadi mau pakai hilal Mekah apa hilal Indonesia Raya nih? Karena beda mengambil. Gini Pak, hilal Mekah itu 1 Zulhijjah jatuh pada hari Senin bertepatan tanggal 19 Juni. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 wukuf bagi yang haji. 27 Juni puasa bagi yang tidak haji. 28 Idul Adha. Kenapa? 1 Zulhijjahnya hari Senin. Indonesia, Pak, sudah diputuskan di tanggal 18 Juni kemarin bahwa 1 Zulhijjah jatuh pada hari Selasa. Tanggal 20 Juni, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 baru puasa. Kenapa? 9 Zulhijjahnya bertepatan dengan tanggal 28 Juni. Besoknya baru Idul Adha. Maka terserah Bapak nih, pilih hilal Mekah apa hilal Indonesia. Kira-kira rapatnya sampai mana? Beberapa perumahan, Pak, itu nginduknya ke pemerintah. Jadi karena Kementerian Agama sudah memutuskan Kemis. Ada juga ketua DKM-nya Rebo, tapi masjidnya Kemis. Atur aja. Terus bagaimana saran saya, Pak? Saran saya, Bapak pilih salah satu, bismillah jalan. Mau pakai hilal Mekah silahkan. Berarti puasa Selasa, Rebo lebaran, Rebo sholat, Rebo potong kurbannya. Bagi ikut pemerintah Indonesia, puasanya Rebo 28 Juni, Idul Adhanya Kemis 29 Juni, potong kurbannya di hari Kemis, sholat Idul Adha di hari Kemis. Bismillah saja, Pak. Ambil salah satu saja. Nanti prinsipnya gini, Pak, sebagai penutup. Dalam konteks fikih, perbedaan pendapat bukan dalam masalah usul, tapi masalah furu seperti ini, itu bukan hitam putih. Bukan surga neraka. Tapi dapat 2 atau dapat 1 pahala. Misal, Pak,
Yang bilang Rebo Idul Adha ternyata benar. Yang bilang Kemis Idul Adha ternyata salah. Maka yang benar dapat 2 pahala, yang salah dapat 1 pahala. Atau dibalik Pak, yang benar yang bilang Kemis, maka yang bilang Kemis dapat 2 pahala karena benar. Dan yang bilang Rebo salah dapat 1 pahala. Maka saat perbedaan ada dan kita sudah memilih benar atau salah pilihan kita, tetap dapat pahala. Yang penting salat sama kurban. Jadi jangan sampai bikin bingung, tinggal pilih saja. Ustaz, boleh nggak kita agak-agak akomodatif? Ini aliran poros tengah. Puasa Selasa, Lebaran Kemis. Ini kan sangat akomodatif ya. Ini tujuannya bagus nih. Tujuannya pokoknya saya puasa gara-gara wukuf. Nah, Idul Adha gara-gara Kemenak gitu. Bagaimana kesimpulannya? Ya kalau saya pribadi Pak, kalau memang itu bikin nyaman, toh ada kiasnya Pak. Kiasnya ke Idul Fitri itu bisa. Ya silakan saja lah. Diatur-atur saja yakinnya gimana. Yang jelas Pak, kalau toh memilih salah satu di antara 2 pilihan, itu pun jelas dibolehkan. Terakhir, hadirin ikhwatiman rahimakumullah, dalam aktivitas puasa dan sholat Idul Adha ini, praktek Nabi SAW, sholat Idul Adha itu lebih pagi daripada Idul Fitri. Kalau Idul Fitri itu jam 7-an di kita, berarti Idul Adha ya jam 7 kurang 15 atau jam 7 kurang 20. Itu idealnya. Kenapa? Karena sholat Idul Adha disegerakan biar lebih cepat proses penyembelihan, biar dagingnya bisa dimakan oleh orang yang sholat, oleh orang yang bantu nyembelih kurban. Karena ada sunnah dari Nabi, bagi yang mau sholat Idul Adha dianjurkan tidak makan dulu. Harapannya apa? Makannya nanti sama daging. Dagingnya dari mana? Dari kurban. Jadi nungguin, bukan harus puasa dulu, hati-hati Pak. Karena puasa itu harus dari subuh sampai maghrib. Kalau Bapak dari subuh sampai habis sholat Id, itu bukan puasa namanya. Sejak kapan puasa cuma 2 jam? Itu nggak makan dulu, bener Pak. Kenapa kok orang yang sholat Idul Adha tidak disuruh makan dulu? Karena nanti dapat dagingnya habis sholat Idul Adha. Saya ulang Pak, di zaman Nabi itu gampang Pak, nyembelih cepet, ngulitin cepet, bagiin cepet. Kita ini kan nggak cepet gara-gara kita bukan ahlinya Pak. Udah gitu banyak yang ngobrol daripada motong dagingnya. Ngobrol yang lebih banyak. Motong dagingnya tuh nggak syarat doang, yang penting dipoto kelar. Selesai gitu. Gugur sudah kewajibannya. Kalau di zaman Nabi memang gampang Pak. Orang tuh beres bagiin. Jadi pulang sholat itu sambil nenteng daging. Sehingga pulang ke rumah bisa masak daging. Kalau ini dipraktekkan Pak, rata-rata daging selesai sore. Itu kebayang Pak, dari pagi sampai sore nggak makan, pingsan iya Pak. Maka sunnahnya betul tidak dianjurkan makan sebelum sholat. Harapannya makanya sama daging. Kalau ternyata Bapak malah bakal dehidrasi, gara-gara dehidrasi, gara-gara nggak makan nggak minum, ya mendingan makan, mendingan minum dulu. Atur-atur aja Pak, gimana nyamannya. Orang biasanya makan dulu, habis subuh makan dah. Itu sunnah saja. Yang tujuannya, harapannya kalau pulang sholat Idul Adha sudah nenteng daging baru masak. Cuman ya kalau tidak sanggup nahan dulu, yuk silahkan makan, silahkan minum sebelum sholat Idul Adha. Takbirnya 75 sebagaimana sudah kita ketahui. Ada ulama yang berpendapat 75 itu minus takbiratul ihram dan minus takbir intiqal. Jadi totalnya 86. Ada juga yang 75 itu plus takbiratul ihram plus takbir intiqal. Jadi beneran 7 dan 5. Nah, Anda mengambil pendapat yang kedua. Wallahu a'lam bishawab. Salah satu yang bisa disampaikan. Mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.